سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku kagungane Gusti Allah. Sifate al-qawiyyi kang kuat. Al-qawiyyi kang kuat sultanuhu apa kerajaane Allah. Sultanuhu apa kerajaane Allah. Al-wadihi tur zat kang jelas. Al-wadihi tur zat kang jelas. Burhanuhu apa burhanuhu apa dalil tanda-tandane Gusti Allah. Jadi seperti halnya mu'alif yang lain, seperti yang kita sebutkan, yang menjadi simtud duror yang paling awal sejatinya yang mana? Apakah ya Rabbi Sholli apa yang ini? Kemungkinan insya Allah awalnya sebelum ada ya Rabbi itu sudah ada alhamdulillah ini. Jadi ini mungkin yang paling awal ya Rabbi baru ya Rabbi Sholli baru disusulkan, mungkin seperti itu. Nah, kata beliau biasa memulai kitab ini dengan bacaan bismillah dan dalilnya kalian juga sudah tahu dan juga diiringi dengan alhamdulillah. Kata beliau, segala bentuk pujian itu hanyalah milik Allah, sifatnya Allah al-qawiyyu sultanu. Kerajaannya itu sangat kuat. Kerajaan Gusti Allah itu di mana? Aras. Terus bumi rak termasuk, Sunda Empire rak termasuk misalnya. Ya, maksudnya ya kita ini termasuk bagian dari kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Bumi seisinya, langit seisinya dan semua yang bernaung di bawahnya aras, kita termasuk orang yang bernaung atau makhluk yang bernaung di bawahnya aras. Itu tentunya semuanya termasuk kerajaannya Gusti Allah. Sifatnya al-qawi, yaitu kekuatannya yang mutlak, super mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Nah, mungkin ada yang menyangkal, nyatane ku jono sing kafir ya. Kalau memang betul-betul kuat, kalau memang betul-betul mutlak, kenapa enggak bisa memaksa orang kafir jadi Islam? Kira-kira jawabannya piye? Apakah mereka terlepas dari kekuatannya Allah? Kira-kira? Enggak. Kafir itu kan apa namanya termasuk makhluk yang memang dibikin Gusti Allah hakikatnya kan ngoten. Iku termasuk bentuk kekuatannya Gusti Allah. Ono sing digawe iman, ono sing digawe kafir. Sing iso gawe iman sapa? Gusti Allah. Sing iso gawe kafir sapa? Gusti Allah. Sing iso gawe sirahe jul papak sapa? Gusti Allah. Hakikatnya Gusti Allah itu hamdi punya hamdi abduhu. Ya ada aslinya kan Gusti Allah. Artinya senajano kayak kafir yang mengatakan nantang Gusti Allah, senajano Fir'aun sing ngaku-ngaku dadi pangeran, nyatane Fir'aun matinya dimatikan siapa? Sababiahnya siapa? Malaikat Jibril, ya gak? Artinya tetap semuanya itu sah dikatakan kita termasuk bagian dari kekuasaannya atau kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan aneh. Nek ancen kekuatannya mutlak kenapa ono sing kafir. Justru salah satu tanda ada yang baik, ada yang buruk. Ada lanang, ono wedok, ono panas, ono ates. Iku semuanya termasuk tanda kekuasaannya Gusti Allah. Pun paham nggak sampai sini? Jadi yang kuat apa namanya kesultanannya atau kerajaannya, dan kita semuanya termasuk bagian dari kerajaannya Allah. Terus baca alhamdulillah sudah pernah kita bahas, kalau memang dapat kenikmatan bisa mengucapkan alhamdulillah itu kegampang ya. Kalau kita dapat jackpot atau dapat cangu, dapat kiriman, atau soring kok dapat lawuh, itu alhamdulillah ku enteng ngomongnya alhamdulillah, karena setelah kita menerima kenikmatan baca alhamdulillah ku utawa matur suwun iki gampang ya. Nek kowe matur nuwun karo wong sing ra tau ngeki kowe bayangno iso kira-kira iso muni matur nuwun ta mboten kira. Tapi Gusti Allah memang zatnya Allah Subhanahu wa taala tanpa diminta
Arab kafir, Arab Islam mesti diparingi. Mula ana wong Islam tok sing diwehi oksigen wong kafir ora kan mboten ya. Nyatane kabeh diwehi. Maka di sini alhamdu adalah semua bentuk pujian yang bermakna asyukru, berterima kasih atas apa? Atas segala kenikmatannya yang tidak pernah terputus bagi kita. Itu nek pas nampa kenikmatan. Nek pas nampa musibah, bolehkah kita baca alhamdu misalnya? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh kangge, dan itu termasuk sifatnya orang mukmin yang keimanannya tinggi. Jadi ketika nampa musibah, tapi alhamdulillah juga ada pecengas-pecenges, ya tetap alhamdulillah tapi menunjukkan rasa sedih itu. Misal Pak Amu mati, innalillah kok malah alhamdulillah misalnya kan ngono. Ya untuk warisan soalnya misalnya kan ra oleh ya. Nah, tetap sedih. Ya alhamdulillah. Pripun ngabare kan ngono. Biasanya kan ada orang-orang yang seperti itu mendapatkan musibah tetap ngomongnya alhamdulillah. Karena bagaimanapun semusibah-musibah apapun kita patut untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah dengan kenikmatan yang kita terima itu lebih banyak kenikmatan yang kita terima. Makanya patut betul kalau kita dapat musibah tetap ngomong alhamdulillah. Atau Kanjeng Nabi juga mencontohkan seandainya Kanjeng Nabi sedangkan ini riwayat Aisyah mengatakan seandainya Kanjeng Nabi lagi kesusahan atau lagi dapat musibah, kalau ditanya bagaimana kabar jenengan ya Rasulullah, jawabnya alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, atau alhamdulillah ala kulli hal, betul. Jadi begitu ya disampaikan. Makanya kalau sampai kon tausiah untuk mauidhah kematian juga misalnya ya, tapi saya belum pernah mendengar sih. Kok misalnya kok muni alhamdulillah itu ora masalah asline, tapi nek muni alhamdulillah cetha ning ngarepane sing ahli kubur, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wah iku kurang ajar betul itu nek sing ya. Makane aku paling susah nek kon apa sambutan ning gene wong kematian kayak dek wingi ngene ibu Mas Abid yo ngono piye tak reko sing paling macem innalillah, walaupun menyalahi aturan khutbah ya, menyalahi aturan pidato secara Islami, pidato yang Islami kan bismillah alhamdulillah sholawat ini. Aku gak nganggo langsung innalillahi ya. Ini kan pasti ngono lho. Nek ana kemantenan aja muni innalillahi wa inna ilaihi rajiun, calon mempelai wanita telah tersihir oleh mempelai pria misalnya seperti itu. Ora oleh ya. Oke. Alasan kenapa walaupun dapat musibah masih baik untuk baca alhamdulillah karena bandingan nikmatnya yang kita terima dari Allah dengan bandingan musibah yang kita terima itu lebih banyak nikmatnya. Nyatanya masih untuk musibah ada kecelakaan, ternyata masih hidup. Ada kecelakaan, ternyata mau lecet. Nek misalnya kecelakaan hebat, misalnya kecelakaan sing bawedi temenan. Kira-kira mau nyene-nyene tok, iku perlu syukur ta ora? Perlu syukur ora? Ije urip, ije waras. Seandainya sirai gak apa-apa, iku kira-kira dadine kepiye kan ngono. Jadi barokah sisan apa-apa iku ora benjol ngono lho, paham ora? Dadi rata dengan lantai. Rata dengan lantai. Paham ya? Untung bentuknya gak segitiga atau trapesium. Oh. Tapi syariatnya kalau dapat musibah alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono wae nek iso muni qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun iku wabasyiris sabirin untuk ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun muflihun. Muhtadun muflihun ganti-ganti ayat sapa iki mau. Era ngono wae untuk apa untuk wabasyiris sabirin, artinya ada kabar gembira, artinya pahalanya besar. Pemenang nek iso muni alhamdulillah dalam keadaan yang memang terjepit. Soalnya ije iso ngelingi nikmate Gusti Allah. Paham nggih? Tapi nek sampean nglaksanakne iki yo nek iso alhamdulillah jan, tapi nek ra iso yo innalillah lah minimal. Ojo ngasih miso-miso. Al-wadhihi burhanu. Zat yang dalil-dalilnya sangat jelas. Artinya gini, dalil yang dimaksud di sini itu bagaimana? Allah alam, insyaallah dalil yang dimaksud itu adalah dalil tentang wujudullah, dalil tentang eksistensi keberadaannya Allah Subhanahu wa taala.
Kan sering kita dengar dalam logika tauhid ya. Nek ana meja iku ana sing gawe. Nek ana kursi iku ana sing gawe. Ana lampu urip, kipas urip, ana sing nguripno. Begitu juga alam dunia seisinya. Nah, ini alam dunia seisinya itu ada al-wadhihi burhanu. Dalil yang sangat jelas, wujud kita itu dalil yang sangat jelas akan keberadaan eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu wujudnya wujud yang mutlak. Super wujud loh. Awak dhewe kan wujudnya enggak mutlak. Nanti ada kefanaan. Bahkan kita lahir dari Adam. Kita terlahir karena awalnya tidak ada dan nanti kembali tidak ada kan ngoten. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu mutlak. Arep ana misale ora ana awak dhewe iku tetep wujud ngono. Meneh ana awak dhewe, meneh ana alam semesta seisinya. Itu wujudnya justru malah lebih kuat karena kita adalah makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Nafaisid Durar ini Al-Imam Umar Al-Balangkuti nanti, tapi sampai sekarang saya enggak punya PDF-nya, saya punya kitab aslinya. Itu beliau mengatakan ajaban lidhamin hamilin fawqa dhahri ma'an fama'an yabdaghi mimman yamur. Jadi ibaratnya orang, kalau ada orang-orang nanya, apa sih dalile, apa sih logikane Gusti Allah iku ana temenan? Apa sih dalile Tuhan itu memang betul-betul ada? Nah, itu berarti dia bertanya-tanya, maka dia mengatakan sungguh mengherankan. Orang-orang seperti ini itu bagaikan yang memikul air di punggungnya, nggawa banyu. Tapi dia nanya sama orang-orang yang ono banyu ta ora, ono banyu ta ora ngono. Nanya sama orang lewat, ono banyu ta ora ada. Iku nang dhuwurmu iku ora apa banyu kan ngono. Dan kayak sing wong takon wujudnya Tuhan kayak wong sing nggawa banyu tapi ndek njaluk banyu ning wong liya. Artinya dalilnya itu ada dalam diri kita sendiri. Contoh mawon kita mengontrol detak jantung, bisa apa ndak? Iku awake kita dhewe kan. Kita mengontrol pernafasan, ora ambekan sak jam. Misalnya iso apa ngoten? Ora iso. Itu berarti ada yang mengatur ya. Walaupun dalam dunia biologi karena kalau nggak ada pompa darah dari jantung ke mati dan segala macam itu kan teori kan. Tapi jantung sing ngerti mudah sholahiyahnya siapa? Yang tahu apa mudah sholahiyah, masa berlakunya jantung itu siapa? Sing ngendekno sapa hakikate? Apa manusane iso ngendekno jantung? Nek kedarung urip kan urip mawon kan ngoten nah. Begitu juga sebaliknya nek kedarung mati ya mati mawon. Sinten sing ngatur? Gusti Allah. Jadi adanya kita sendiri, tidak usah keluar dari diri kita maksud gitu. Tidak usah keluar dari diri kita itu ono meripat, ono tangan, iso obah, iso kejet-kejet. Itu kan Gusti Allah kabeh sing ngatur ya. Lho kejet-kejet winganane kan ya Gusti Allah sing ngatur bukan ke dirinya sendiri kan walaupun penyebabnya karena jatuh. Makanya dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dalil eksistensinya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada diri kita sendiri atau sekitar kita. Gak usah golek pangeran yang gini dunia ngoten maksudnya. Gak usah golek pangeran yang gini dunia. Makanya itu tadi yang terjadi seperti Nabi Musa lagi nur atau pantulan nur tajalinya Allah Subhanahu wa taala mawon Nabi Musa semaput. Musa semaput, makanya kemarin di Hikam dikatakan termasuk bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak terlihat bagi kita, tapi rahmatnya kan kerasa, kasih sayangnya kerasa, kenikmatannya kerasa. Wis iku dalil. Besok ketemu Gusti Allah, besok mawon aja ndok kene, repot nek ketemu Gusti Allah ndok kene. Mangke dunia seisinya hancur, sing durung kawin wis akeh. Ya ta, durung kawin sakake. Wong nabi mawon rak kuat meneh awak dhewe kok pengen ketemu Gusti Allah. Makanya itu sebenarnya untuk melawan orang-orang yang tidak percaya Tuhan ya wis ngono wae, pakai logika. Nek terae rak percaya nek kaya wong sidis ra usah dianu, dipisoi wae ra boy. Pisoi piye boy? Utek tekek ta apa misale. Wis pokoke ngoten. Kan dia punya otak. Boy. Al-mabsudi sifate Gusti Allah al-mabsudi kang den gelar. Al-mabsudi kang den gelar fil wujudi ing dalem alam kang wujud. Fil wujudi ing dalem alam kang wujud. Alam kang wujud nanti kita terangkan. Sing digelar apa karamuhu, apa kemuliaane Gusti Allah. Kemuliaan kedermawanan boleh
Kedermawan, karom itu kedermawanan. Oh, karom nek akram. Waduh, ngelek-ngelek ya akram. Ya Allah. Wa ihsanuhu lan apa kebagusane Gusti Allah. Ihsanuhu apa kebagusane Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala disifati sama Al-Imam Ali dikatakan Allah juga zat yang mana kedermawanannya dan kebaikannya terbentang di dalam alam wujud. Alam wujud itu yang sekarang ini yang bisa kita raba, kita rasakan. Bahkan yang gaib pun termasuk wujud karena dilahirkan dari Adam, dilahirkan dari ketiadaan. Kita itu pokoknya semuanya itu yang bisa kita rasa, alam gaib, dunia seisinya asal sudah diwujudkan Allah termasuk alam wujud. Jadi di sini juga mengandung sebuah arti kan, Imam Ali menegaskan bahwasanya karomnya Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya, kedermawanannya, kebaikannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terkhusus pada orang-orang mukmin. Sing kafir wae malah koyok-koyok luweh akeh. Walaupun dikatakan orang-orang yang kafir itu apa jenenge? Mereka itu bisa kaya, bisa lebih sugih daripada kita itu karena istidraj ya. Istidraj. Tapi kan bagi yang menerima itu seakan-akan itu adalah hoki ya. Seakan-akan itu adalah kebaikan. Kebaikan dari siapa hakikatnya ya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Ibrahim menegosiasi sama Gusti Allah, idz qala Ibrahimu apa jenenge? Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas tsamarati, mintanya warzuq ahlahu minas tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah Mekah ini menjadi negara yang aman dan menjadikan penduduk-penduduknya orang-orang yang bisa menikmati astamarat, yaitu buah-buahan dari negara manapun gitu. Khusus man amana billahi wal yaumil akhir, khusus bagi orang yang iman sama Allah dan hari kiamat. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Tapi jawabannya Gusti Allah apa? Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma attaruhu ila adzabin nar. Lho sing kafir ya tak wae Ibrahim ngono. Sing kafir ya walaupun kafir juga tak beri, tapi qalilan sedikit. Jadi dunia itu dari dulu disifati Gusti Allah itu enggak pernah banyak, qalil. Makanya dalam dunia tasawuf karena dunia itu qalil enggak pernah dianggap minoritas, apakah selalu dianggap? Enggak pernah. Nah, makanya walaupun mereka sekaya apapun, nyatanya orang-orang kafir Quraisy itu juga menikmati barokah dungone, barokah negosiasi ini Gusti Allah. Misalnya kok betul-betul Nabi Ibrahim itu disembadani dungone waktu itu yang man amanat, itu berarti awak dhewe sugih temenan itu. Awak dhewe sugih temenan. Makanya untung dijawab Gusti Allah waman qala waman kafar. Makanya sing kafir malah justru sugih-sugih saiki. Qalilan, tapi sugih mung qalil, sithik ning ngene donya. Ana donya itu qalil. Terus kita ini dapatnya nanti di akhirat. Jadi Nabi Ibrahim pun memikirkan ekonomi kita, tapi gak begitu disembadani lah ya sarane ngono. Ya, paham ya? Jadi Gusti Allah mawon sama orang kafir pun gak pelit gitu loh, gak pelit. Bahkan terkesan donya iku kayak diumpak-umpakke tinggene wong-wong kafir. Paham nggih? Ta'ala moho luhur. Ta'ala moho luhur majduhu apa kaagungane Gusti Allah. Majduhu apa kaagungane Gusti Allah, wa azumalan moho agung. Wa azumalan moho agung sya'nuhu apa tingkahe Gusti Allah. Sya'nuhu apa tingkahe Gusti Allah. Dengan begitu kata beliau ta'ala majduhu, sungguh maha tinggi luhur kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala dan maha agung keadaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya itu tadi karena al-mabsutu fil wujudi karamuhu wa ihsanu al-qawi sultanu ya. Jadi member kalau pantas kalau disebut Allah Subhanahu wa taala itu tinggi segala-galanya. Artinya segala hal yang baik-baik itu ada pada zatillah, ada pada af'alillah, ada pada perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu
wa taala. Lanjut, khalaqa wis nyiptakake sapa Gusti Allah. Khalaqa wis nyiptakake sapa Gusti Allah. Al khalqa ing makhluk. Al khalqa ing makhluk li hikmatin asline ngono, tapi karena bentuknya rodok-rodok musajjak jadi li hikmah. Karena dhuwure ta'ala majduhu azuma syanuh khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Ini ngepas musajjak. Li hikmah krana hikmah. Wa tawa lan ngelempit sapa Gusti Allah. Wa tawa lan ngelempit sapa Gusti Allah 'alaiha ing atase hikmah. 'Alaiha ing atase hikmah ilmahu kelawan utawa ing ilmune Gusti Allah. Ilmahu ing ilmune Gusti Allah. Dikatakan sama Habib Ali khalaqal khalqa li hikmah. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk semuanya, semua jenis makhluk, mau makhluk yang zahir maupun makhluk yang gaib, mau makhluk yang besar maupun makhluk yang kecil, mau makhluk yang mulia maupun makhluk yang hina. Itu semuanya li hikmah, ya. Semuanya ada hikmah. Makanya patut betul dikatakan la yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak boleh ditanya kenapa jenengan bikin seperti ini kan gitu. Kan misalnya kalau ana wong kafir, ana wong Islam, ana lanang, ana wedok, ana panas, ana ateis. Ngoten. Apa sih Gusti Allah gawe ateis barang nek pas wayah ateis. Apa sih Gusti Allah gawe panas nek pas wayah sumu ya. Lah apa sih ana cewek ana gawe cewek karena patah hati misalnya dengan satu orang tok. Iku enggak boleh pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena khalaqal khalqa hikmah. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya itu karena hikmah. Makanya kalau orang-orang yang betul-betul paham ilmu tasawuf itu ketika ada takdir yang datang pada dirinya tidak pernah menyangkal arep ono musibah kayak atau tidak sesuai ekspektasi kayak sing angel masalah kalau tidak sesuai ekspektasi misalnya ya. Misalnya kayak RT deketin sapa lah ngoten niku tidak sesuai ekspektasi ditolak. Itu kan biasanya sulit untuk menerima. Ono cewek sing diteketi ternyata ceweknya tidak mau. Nah, tidak sesuai ekspektasi. Maka yang terjadi adalah kebanyakan miso-miso, kebanyakan miso-miso. Lah misoi makhluknya Gusti Allah berarti misoi Gusti Allah. Anggap saja khalaqal khalqal hikmah gitu loh. Mungkin dia menolak karena saya terlalu baik daripada dia, misalnya seperti itu. Hikmahnya tuh seperti itu kan gitu. Bombong hati. Makanya jangan menyalahkan keadaan. Bisa jadi keadaan seperti itu terjadi justru karena kita sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini juga berlaku hukum sebab musabab. Kamu jelek, kamu enggak pinter ngaji, hanya pinter FF, ganteng doang. Enggak bisa ngaji ya. Pantes aja kalau ditolak kan gitu. Mosok sampean rak pinter ngaji, jurumiyah khatam sih tapi rak mudeng ya. Terus ngelamar anak kiai gede. Nah, kan tentu jenenge enggak tahu diri kan. Makanya itu bukan khalaqal khalqal hikmah yang dipakai. Itu tahu diri kamu itu yang salah gitu loh. Kamu yang menjadi penyebab ditolaknya dirimu itu. Kalau seandainya kamu pinter, kamu Masya Allah ganteng, suaramu apik, ngalim ya. Terus Gus apa? Oh Gus Apung lah, taruhlah kayak Gus Apung ini Masya Allah. Saingannya Gus Apang kan gitu kan. Masya Allah, kok ono wani wong wedok nolak iku, wah iku khalaqal khalqal hikmah yang dipakai. Ojo nyalahno cewek. Anggap saja aku terlalu tinggi levelnya maka dia tidak mau menerima saya. Ewoh. Koboi barang. Koboi katanya ndek pengin tawani Umi. Pek ego karo aku, Boy. Gas ya. Saya ambuk iku, Boy. Tenan nih masuk langsung jadi kiai ya. Enggak apa-apa, Boy. Memperbaiki keturunan. Siapa tahu dadine apik-apik Boy, sida Boy karo iku. Sios amin amin ya rabbal alamin. Barokah Ramadan ya Allah. Barokah Ramadan. Barokah Majlis Anwar Mustafa. Barokah selamatan untuk jodoh. Nek masuk kok tak tackling gampang. Jadi khalaqal khalqa li hikmah. Sekali lagi. Makanya saya katakan tadi kalau memang orang yang tasawuf suci hatinya dan dia paham betul apa yang terjadi, dia tidak pernah menyalahkan
keadaan. Bahkan tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala karena asasnya Allah khalaqal khalqa lihikmah, menciptakan segala sesuatu, menciptakan makhluk, menciptakan peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Tapi hikmah itu ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Kebanyakan yang kita tidak tahu. Makanya kata beliau wa tawa 'alaiha ilmah, dan Allah membungkus hikmah tersebut hanya melalui sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala, membungkus hikmah, merahasiakan hikmah itu berdasarkan apa? Ilmunya Gusti Allah. Dan ilmunya Gusti Allah itu pastinya tidak bisa kita capai, tidak bisa kita raih, karena ilmunya Gusti Allah itu tak terbatas. Makanya kalau hikmah itu biasanya terbaca atau bisa kita terka kalau sudah selesai kejadian, bahkan bertahun-tahun setelahnya. Oh, maksudnya ini kan ngono ya. Jadi jangan sampai menyalahkan apa yang terjadi di sekitar kita, itu mungkin hikmahnya baru bisa kita baca di kemudian hari, di masa depan. Tapi Allah kan sudah tahu kan? Allah kan sudah tahu hikmah tersebut. Bukan mungkin Allah menciptakan tanpa ada rahasia, tanpa ada manfaatan. Kalau masalah apakah hikmah ini bisa diketahui oleh hamba apa enggak, tergantung hambanya. Akhirnya tergantung hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ono sing memang tahu dari awal. Nah, itu orang-orang yang cerdak saro Gusti Allah. Ono sing ngertine kuwi pol 10 tahun, 50 tahun setelahnya gitu. Ono sing ngono iku. Nah, tapi sampean juga tahu ilmu tentang kematian itu enggak usah nunggu hikmah-hikmahan barang ya. Kalau ternyata hikmahnya setelah saya mati seperti ini kan. Ora iso diriwen masalah urip iku ya. Jadi jangan nunggu maut itu enggak usah nunggu hikmah. Wis ana sing mati selalu ngeling wae ngono lho. Bakal aku ya mati siap-siap. Engko bariku nek maksiat meneh golek wong mati meneh kan ngono. Ben eling ngono. Aja nunggu hikmah nek mati payah iku. Jadi makanya di dalam Quran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, penciptaan langit bumi seisinya lah itu adalah ayat, ada tanda-tanda, ada dalil-dalil yang jelas liulil albab kanggo wong sing duwe utek kanggo wong sing iso mikir. Pinter deh berdok kono pindah ndok kene penjilat bloko aku ulil albab masalah paham ya ben kowe mendapatkan rain nek ngene ngarepanku ya. Nek ndok mburi kan dhek ngantuk. Terus sifatnya apa? Ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang selalu dalam setiap keadaannya ingat Allah. Qiyam, berdiri ingat Allah, qu'ud, duduk juga ingat Allah. Wa 'ala junubihim, bahkan ketika leha-leha pun eling Gusti Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakkur terhadap penciptaan langit dan bumi. Terus setelahnya qalu subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, sungguh maha suci betul Engkau, semua yang tercipta ini tidak Engkau ciptakan dengan cara batil. Gusti Allah gawe-gawe dolanan itu ora ono mungkin. Nek sampeyan ditukokno motor malah dipreteli kayak Bagas yo ganti. Kayak Bagas yo ditukokno apik-apik malah dirusak-rusak, ditabrak-tabrakno temboke tangga. Ya kan jenenge kan ditukokno lil batil kan ngono iku. Tapi nek Gusti Allah itu ndak mungkin seperti itu. Ma khalaqta batilan ndak. Sing kene senengane gawe-gawe apa barane apa ya misalnya koboi yang biasa sih gawe-gawe ya. Mbok gawe cerita, mbok gawe barang ini biasane batilah untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas. Ya cerita ya tujuannya enggak jelas. Tapi nek Gusti Allah enggak mungkin seperti itu. Karena khalaqal khalqa li hikmah wa tawa alihi ilmah, dan hikmah tersebut terbungkus oleh sifat ilmunya Gusti Allah. Tentu saja ilmunya Gusti Allah tidak seperti ilmunya manusia. Ilmu manusia itu ada batasnya, ilmunya Gusti Allah tiada terbatas. Terus wa tawa alaiha ilmah, lajeng wa basata lan gelar sapa Gusti Allah, wa basata lan gerang sapa Gusti Allah lahum kedue al khalq makhluk, lahum kedue al khalq
Min faidil minnati saking sok-sokan anugerah Gusti Allah. Min faidil minnati saking sok-sokan anugerah Gusti Allah. Ma ing barang, bahasa to ma ing barang. Ma ing barang jarot kang wis lumaku. Jarot kang wis lumaku. Fi aqdarihi ing dalem pira-pira bagi apa takdirim ma. Fi aqdarihi ing dalem pira-pira takdirim ma. Sing lumaku apa al-qismatu apa bagian. Al-qismatu apa bagian. Dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah basatolahum. Allah meluaskan. Aku mau nak aku jembarake ya bahasa. Allah meluaskan serta saya mana sih kupenak ki angel. Wa basatallahu min faidil, dan Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya meluaskan kepada para makhluknya, yaitu apa? Semua bagian-bagian anugerah yang diberikan kepada para makhluk. Jadi anugerah itu fadlullah itu atau anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, setiap individu itu beda-beda. Ono sing tok iki, ono sing untuk suwidik temenan. Ono sing sedengan mawon. Jadi tergantung, makanya di sini aqdarihil qismah, semuanya tergantung. Pembagian ini sudah ada takarannya, sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ana sing ganteng kok sampean welek gitu. Iku ganteng itu anugerah, welek iku yo mboten anugerah. Misalnya sampean raine welek iku ora anugerah, tapi bisa jadi welek iku anugerah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang ganteng. Maka berbanggalah Anda yang ganteng, yang elek. Begitu juga ana sing luwemu, ana sing cuwilik, balung-balung tok kaya layangan sapa Mas Umam. Makane sopil tidak mendapatkan anugerah kegemukan itu ya. Padahal wong wedok ku nek memeluk seorang pria sing komplotak niku ora enak. Mosok bojo enom sing lemu kan itu. Iku berharap yang lebih hangat gitu loh. Makanya berbanggalah Anda yang lemu-lemu itu ya. Berbangga karena wanita tuh nyaman ngekep awak sing gede ngono. Sing cilik-cilik semangat, yang lemu-lemu barang ngono. Jadi semuanya akdar anugerah tersebut itu sudah ada bagiannya masing-masing. Ya misalnya sampai ora dadi yek barang itu termasuk salah siji ora dadi habib bener. Wah enak habib mlebu swarga maksiat Allah kan pikiranmu seperti itu, termindset seperti itu. Ya ndak juga seperti itu. Ya iku habib urusan kita apa? Menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan diri kita dengan cinta para habaib. Wong habib kok kon dikon nyenengi, dikon mencintai habaib kok malah diseriki gara-gara dhek habib kan ngono. Dah akeh jenengan ye. Ngono, ya akeh jenengan preh putune Kanjeng Nabi langsung swarga. Lah kula niki nasibe piye ngono. Kaya mikir awake dhewe, kaya apa awak dhewe ku gak selamat ngono. Padahal pengen selamat ya nggih ngurmati Habib tersebut kan gitu harusnya. Ya makane ya apa jenenge dikatakan sama sapa jenenge nek salah Imam Ibnu Hajar Al Asqalani itu bagaikan pangkat kenabian. Jadi para habaib, para syarif itu mendapatkan bagiannya itu menjadi putune Kanjeng Nabi itu karena mendapatkan bagian anugerah dari Gusti Allah. Lah iku wis ditakdir ngono lho, ditakdir. Nek kowe misoi Habib kowe rak trimo ana Habib ngono. Kowe rak dadi Habib kok kono dadi Habib ku iku berarti tidak terima, tidak ridho dengan takdir Gusti Allah. Ya wes nek rak dadi Habib ya aja serik ana wong dadi Habib ngono. Aja iri kan ngono. Ya kudu mencintai habaib karena bagian kita ya untuk mencintai habaib sakake nek ana awak dhewe iku andane Habib ku sakake nek ana kita yang enggak jadi Habib ini. Seandainya kita tuh semuanya Habib misalnya tidak ada yang saling menghormati pada akhirnya keplak-keplakan. Jadi perlulah Habib itu perlu sama kita gitu. Begitu juga kita perlu sama Habib kan ngoten. Jadi dalam hal ini semuanya saling simbiosis mutualisme, bukan hubungan antara kucing dengan tikus, bukan hubungan antara kawan atau dengan musuh ndak. Jadi mereka juga perlu. Ojo dipae itu. Begitu juga kayak enak Nabi Muhammad jadi nabi, aku ora jadi nabi wae itu.
Nah, itu bahaya. Nabi yang ke-26 jare ya. Ya Nabi yang ke-26. Wes aja dipae itu. Terus fa arsala ilaihim asyrafa khalqihi wallahu a'lamu bissawab.